Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Eka Wulandari, NIM 1903021100023 dari kelas MPA B. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis manajemen produksi agribisnis komoditas kedelai di Kabupaten Madiun. Nah, untuk latar belakangnya, kedelai merupakan komoditas yang memiliki protein tinggi dan berperan sebagai sumber protein nabati bagi tubuh. Nah, menurut Badan Pusat Statistik 2017, produksi kedelai di Kabupaten Madiun ini mencapai 4.066,84 ton per tahun. Nah, selain berguna bagi kesehatan, kandungan protein kedelai ini lebih banyak dibandingkan dengan komoditas lainnya. Untuk kebutuhan kedelai sendiri itu semakin lama juga akan terus meningkat seiring dengan kesadaran dari masyarakat tentang makanan sehat. Nah, maka permintaan dari kedelai ini juga akan terus naik. Nah, kedelai juga menjadi bahan baku utama dalam pembuatan tempe. Nah, salah satunya yaitu di UMKM Sumber Makmur. Ini merupakan usaha pembuatan tempe yang berbahan utama kedelai. Nah, untuk rumusan masalahnya ini bagaimana perencanaan produksi komoditas kedelai untuk industri tempe di UMKM Sumber Makmur. Yang kedua, bagaimana pemilihan lokasi produksi usaha industri tempe di UMKM Sumber Makmur. Yang ketiga, bagaimana perencanaan tata letak atau layout pada UMKM Sumber Makmur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, jadi tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui perencanaan produksi komoditas kedelai pada industri tempe di UMKM Sumber Makmur. Yang kedua, untuk mengetahui pemilihan lokasi produksi usaha industri tempe di UMKM Sumber Makmur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perencanaan tata letak atau layout pada UMKM Sumber Makmur. Nah, untuk selanjutnya ada perencanaan produksi UMKM Sumber Makmur. Pada poin pertama ada komoditas kedelai untuk produksi tempe. Nah, kedelai ini merupakan tanaman polong-polongan yang memiliki sumber protein nabati yang tinggi dan digemari oleh masyarakat. Nah, Indonesia sejak lama ini jika dibandingkan dengan sumber makanan lainnya, ini kedelai memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti jumlah serat, vitamin, karbohidrat, mineral, dan virtual fitochemicalnya untuk mencegah dan mengobati penyakit kronis. Nah, poin selanjutnya ada pemilihan komoditas memiliki peranan yang penting dalam usaha industri ini. Nah, jadi dengan adanya perkembangan industri pangan ini menyebabkan permintaan kedelai semakin meningkat. Nah, salah satu olahan dari komoditas kedelai ini yaitu kan tempe. Nah, pada UMKM Sumber Makmur ini merupakan salah satu industri rumah tangga pembuatan kedelai tempe. Nah, pada UMKM Sumber Makmur ini itu bahan utamanya kedelai yang difermentasi dengan ragi. Nah, untuk hasil fermentasi tersebut itu akan dilakukan oleh jamur Rhizopus untuk mendapatkan gizi yang tinggi. Poin selanjutnya ada kondisi pasar, kondisi topografi dan iklim, serta nilai ekonomis pada komoditas kedelai. Nah, jadi kondisi pasar ini sangat diperlukan untuk memasarkan suatu usaha. Dan untuk kondisi pasar komoditas kedelai di Kabupaten Madiun ini sangatlah luas. Untuk penjual dan pembeli komoditas kedelai antara petani dengan pedagang desa ini biasa dilakukan di lokasi dalam transaksinya.
Nah, untuk pemasarannya ini juga dapat dilakukan ke pedagang pasar dan toko di Kabupaten Madiun. Nah, Kabupaten Madiun ini juga berada di ketinggian antara 21 sampai 800 mdpl. Nah, Kabupaten Madiun juga memiliki luas kurang lebih 1110,86 km kuadrat. Nah, untuk suhu udara di Kabupaten Madiun juga berada di antara 19 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius dan berpeluang hujan dengan tinggi kelembapannya 75%. Nah, jadi untuk komoditas kedelai ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena harga kedelai lokal dari petani di Madiun ini bisa mencapai 8.000 sampai 10.000 per kilonya. Nah, untuk meningkatkan pemasarannya kedelai ini diolah menjadi tempe karena permintaan tempe di masyarakat ini juga cukup tinggi dan pemasaran yang dilakukan ini lebih mudah dan meluas lagi. Nah, dengan tingginya permintaan kedelai ini juga menjadikan masyarakat untuk tetap menanam kedelai. Selanjutnya ada pemilihan lokasi produksi pada UMKM Sumber Makmur. Nah, jadi ada poin ketersediaan tenaga kerja. Nah, untuk ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Madiun ini sangat melimpah. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi tempe ini sebanyak 4 orang. Karyawan UMKM Sumber Makmur juga bekerja selama 9 jam dengan gaji 80.000 per harinya. Nah, dalam kesehariannya UMKM Sumber Makmur ini juga dapat memproduksi sekitar 500 sampai 700 bungkus. Selanjutnya ada poin ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Nah, jadi pada kegiatan produksi tempe di UMKM Sumber Makmur ini sarana dan prasarana produksinya yang tersedia adalah ada listrik, mesin pengupas kulit ari, air, dan tempat peletakan tempe. Nah, untuk sarana dan prasarana yang dimilikinya juga dengan kualitas yang cukup baik. Nah, poin selanjutnya ada kedekatan dengan pasar. Nah, untuk konsumen dari UMKM Sumber Makmur ini adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Madiun. Nah, pasar sasaran dari tempe ini juga berada di lingkungan sekitar tempat tinggal produksi. Nah, konsumen tetap dari produksi tempe ini yaitu ada pedagang pasar Desa Tulung, pedagang pasar Sumbersari, pedagang pasar Telagan, dan toko-toko di sekitar Desa Sambirejo. Nah, poin selanjutnya ada kedekatan dengan bahan baku. Nah, untuk bahan baku kedelai di Kabupaten Madiun ini juga melimpah dan mudah didapat dengan pengusaha, sehingga pelaku usaha ini tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Nah, UMKM Sumber Makmur juga mendapatkan bahan baku ini dari usaha tani sendiri dan pasokan dari petani sekitarnya. Nah, untuk harga kedelai dari petani di Kabupaten Madiun ini 8.000 per kilo, dan untuk harga kedelai dari luar kota ini ada 9.000 sampai 10.000 per kilonya. Nah, untuk kendala yang dihadapi ini apabila musim penghujan, ini kualitas kedelai ini menurun dan kedelai banyak yang mengalami kebusukan sehingga ketersediaan dari bahan baku ini juga menipis. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, itu pemilik usaha di musim kemarau biasanya menyetok bahan baku. Nah, kalau tidak begitu, pelaku usaha juga dapat dari bahan baku kedelai ini dari luar kota. Selanjutnya, tata letak pada UMKM Sumber Makmur. Nah, jadi tata letak pada UMKM Sumber Makmur ini tergolong dalam produk layout yang digunakan untuk proses produksinya.
Nah, tujuan dari adanya tata letak produk ini adalah untuk mengurangi proses perpindahan bahan dan untuk mempermudah pengawasan produksinya. Nah, UMKM Sumber Makmur ini sendiri juga terletak di Jalan Sumber Bendo, Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nah, pemilihan lokasi tersebut juga dipilih karena letaknya yang strategis. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan tata letak. Keuntungan tata letak juga dapat dilihat dari segi ekonomis, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan lebih efisien biayanya. Untuk keuntungan tata letak bisa juga dilihat dari segi teknis, yaitu dapat mengetahui dan menetapkan peletakan mesin dan peralatan lainnya yang digunakan supaya jumlah produksi yang dihasilkan dapat maksimal. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari adanya tata letak produksi tersebut adalah jika terjadi gangguan dalam mesin, maka akan membuat terganggunya seluruh aktivitas produksi. Nah, selain itu, ketika terjadi perubahan dalam desain produk, maka perubahan tata letak juga akan berubah dan karyawan akan kesulitan dalam bekerjaannya seperti biasa. Selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedelai merupakan tanaman yang memiliki sumber protein nabati tinggi. Kedelai juga memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti jumlah serat, vitamin, karbohidrat, mineral, dan virtual pisomexikal untuk mencegah dan mengobati penyakit kronis. Nah, salah satu olahan kedelai ini yang digemari yaitu juga tempe. Nah, UMKM Sumber Makmur merupakan salah satu industri rumah tangga pembuatan tempe kedelai. Nah, pada UMKM Sumber Makmur sendiri juga tempe dibuat dengan bahan baku utama kedelai yang difermentasi. Nah, selain itu untuk pemilihan lokasi di UMKM tersebut juga dilakukan secara strategis dan baik. Untuk perekrutan karyawan juga minim karena dilakukan untuk meminimalisir adanya pengeluaran biaya lainnya. Terus selain itu untuk usaha ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai jual dari komoditas kedelai tersebut. Terus untuk sarannya, berdasarkan penelitian ini sebaiknya perlu adanya penyuluhan terkait usaha tani komoditas kedelai supaya petani itu dapat menanam kedelai di setiap tahunnya. Terus dan ketersediaan kedelai ini bisa terjaga. Nah, untuk usaha tempe sendiri juga sebaiknya perlu menambah bahan baku dan karyawan serta peluasan pasarnya supaya UMKM Sumber Makmur ini kedepannya semakin berkembang dan keuntungan yang didapat juga meningkat. Terus untuk pemerintah sebaiknya juga memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku UMKM supaya produktivitas usaha ini lebih meningkat dan aliran perekonomiannya tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.